Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, semalam di saat saya sedang eh, belajar mengikuti kelas internasional, saya mendapatkan berita duka cita yang tersebar di grup-grup WA yang saya ikuti. Ya, atas meninggalnya Agustan, ya, yang dulu adalah bagian dari kami, tapi sudah uh, meninggalkan kami. Ya, artinya dia bukan lagi bagian dari kami. Saya, Dewi Bulan, dan atas nama sang penggugat juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Agustan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, berikan ketabahan dan bisa menerima kenyataan. Ya, sekilas ya, kita sudah tahu ya kalau Pak Agustan ini sekarang mungkin sedang bersenang-senang menikmati 72 bidadari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah tahu sekarang Agustan sudah bersama dengan si nabi, ya, si nabinya, si junjungannya, si Muhammad, sedang menikmati 72 bidadari yang berdada montok, berkulit bening alias transparan, bermata hitam, yang tingginya kalau nggak salah 13 meter, ya, dan bajunya transparan, ya, jadi bisa kelihatan semua. Mungkin karena Agustan ini adalah seorang yang baik, seorang yang mulia, yang dari kafir menjadi orang Islamnya Muslim, mungkin Allah akan memberikan dia 100 bidadari berdada montok, ya, entah montoknya itu sebesar melon, sebesar mangga, sebesar apel, saya nggak tahu, ya, atau mungkin hanya sebesar korma saja, saya juga tidak tahu, ya, saya nggak mau tahu, dan saya amit-amit kalau ada di surganya yang semacam itu. Tapi teman-teman jangan lupa, ya, kalau di Al-Quran itu semua Muslim itu dipastikan masuk neraka dulu, lewat neraka dulu. Jadi tidak bisa menerima itu bidadari berdada montok kalau nggak ngelewatin dulu neraka. Jadi harus lewatin dulu neraka. Gitu ya. Harus ngelewatin neraka dulu, ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim dulu. Ya kan, saya nggak tahu berapa lama dia bak panggang, berapa lama dia badannya bakal gosong. Saya nggak tahu, mungkin gosong jadi keripik, jadi makanan babi, kita tahu. Ya, mungkin ada 100 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, atau mungkin Allahnya lupa kalau dia ini adalah seorang mu'alaf. Jadi gagal dong bertemu dengan bidadari montok. Aduh, gimana ini? Ya. Nah, mungkin ada teman-teman mu'alaf lagi, mu'alaf atau teman polemikus Islam ya, yang mau mengikuti jejaknya Agustus, kentutin Alkitab, menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus. Silahkan. Siapa lagi di sini yang berani ngentutin Alkitab, yang berani bakar Alkitab? Kalau Alkitab kita dibakar, mah ora urus. Ya, kita ora urus. Itu kan cuma buku yang dibakar. Karena firman itu adalah roh. Begitu. Nggak seperti kalian. Ya, umat-umat RT 6. Al-Quran diinjak-injak, bakar, dikentutin, wah dia mau berjilid-jilid. Padahal si Dani bilang kalau Al-Quran itu ada di kepala dia. Kenapa nggak kepalanya si Dani aja yang digetok? Ya, gitu. Yuk, kita akan dengarkan
sepatah dua patah kata dari partner saya penggugat. Aduh, gue mau nangis nih Kak. Sedih mendengarkannya. Oh, gitu amat. Karena Ya, saudara oke. kita yang dulunya saudara kita udah pergi Kak. Saya nggak tahu dia sudah menikmati bidadari atau digosongin dulu Kak. Nah, Islam Silakan Kak. itu memang selalu dalam dilema. Tapi gini ya, ya tadi saya mau mengucapkan dulu turut berduka cita untuk seluruh keluarganya ya. Seluruh keluarga Ko Agustan ya. Semoga amal ibadahnya diterima. Kalau ada, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya, masalahnya ini loh, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kenapa kita bikin postingan ini? Karena ini satu, saya mau kasih lihat dulu ya. Nah, ini adalah chat yang saya dapatkan dari Ustadz Ipung, ya, Ustadz Ipung. Kita mulai dari yang kiri ya. Nah, ini kan ngucapin selamat lagi. Turut berduka cita. Terima kasih yang terbanyak katanya. Terus ditanya, terus Agustan pasti masuk surga nggak, Ustadz? Ah, dia bilang apa? Nah ini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dipastikan masuk surga. Pasti ya itu Ustaz. Pasti. Oke. Gitu kan, kata dia gitu. Nah, nanti di akhirat ada yaumul mizan. Hari ditimbangnya amal umat manusia. Kalau berarti keburukan, maka masuk neraka dulu untuk untuk perhitungan konversinya dan ujung-ujungnya masuk surga. Ini kata Ustadz, bukan kata gue ya. Nah, ini yang belum saya masuk akal, Ustadz. Nah, tiba-tiba kita nanya begitu, dia pindah topik. Pindah topiknya adalah Islam adalah sesuai dengan ajaran Bible. Dosa tanggung masing-masing. Yeremia 17 ayat 10, Yeskiel 18 ayat 20. Oke, gini, untuk bagian yang Islamologinya gini aja. Ya, saya perjelas dulu. Anda semua tahu ada malaikat mungkar nangkir. Anda di dalam kubur disiksa tuh. Disiksa dulu. Tunggu, Siapa tunggu, tunggu, Tuhanmu? tunggu, 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 sebentar, sebentar. Oh iya, iya, iya. Malaikat mungkar nakir sih, Gat. Bukannya dia langsung itu ke surga, Gat. Kan dia mu'alaf, Gat. Kenapa mesti ditanya-tanya lagi? Harusnya dia punya bypass dong, punya VIP. Ya jadi gini. Nggak ada yang namanya VIP. Ini konsep Loh, konsep dalam Islam itu gitu. Jadi di dalam kubur pertama dia akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Pertanyaan ini gua yang apa made in sih China Agustan? apa yang made in Arab nih, Gat? Ini ngomongin Islam lah, ngomongin Islam. Ya, yang jadi masalah apakah si Agustan bisa bahasa Arab? Satu. Yang ditanyakan itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu gitu kan? Nah, gue nggak tahu apakah dia sudah beli kunci jawaban ya dari siksa kubur. Itu kan ada di Gramedia toh. Kalau nggak salah 18.000 rupiah deh. Harusnya dia bisa beli waktu itu. Sayangnya dia nggak beli. Kayaknya. Mungkin udah punya di rumah. Nomor dua. Kalau lolos dari si Mungkar Nakir ini, dia akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Jembatan yang tebalnya apa satu rambut dibelah tujuh. Jadi tipis banget cuy. Tapi tajam. Tapi tajam. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan gua, kalau memang nanti lu lewat itu, lu akhir-akhirnya sampai ke surga. Kalau nggak lewat, lu nyemplung ke neraka. Kan gitu. Jadi kalau dikatakan pasti ya belum tentu. Apakah Agustan itu pernah belajar sirkus waktu hidupnya? Kita nggak tahu. Karena cuma orang sirkus yang bisa lewatin itu rambut satu belah tujuh itu ya. Jadi kalau bukan ya jangan mimpi untuk lewatin itulah. Itu loh. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian apa yang dikatakan Ustadz. Ya. Ini dia. Islam adalah sesuai dengan ajaran Bible katanya. Dosa tanggung masing-masing. Ustadz Ipung
Setahu saya Islam tidak pernah sholat dengan Alkitab, apalagi dengan Bible. Saya nggak tahu Anda belajar siapa yang ngajarin Anda untuk jadi pengemis pada Bible. Ya, saya nggak tahu siapa yang ngajarin Anda untuk belajar jadi pengemis. Gitu ya. Baik, kita lihat. Kita akan lihat apa kata Quran. Ya, jangan sampai terbalik nih. Ente yang Ustadz ngajarin Bible, saya yang bukan Ustadz malah ngajarin Al-Quran. Gitu toh. Kita terbalik di ceritanya, Jo. Ya, kita buka. Nah ini. Jadi saya pengen tahu ini. Ya kita lihat di sini ya. Dimulai dari ayat 65 deh, yang gampang. Ya ini. Bukan ini sungai. Oke, ini deh. Sesungguhnya jahanam ada tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Nah, ya ini. Oke. Gat, Lihat, kita gat, perhatikan gat, baik-baik dari sini. untuk meyakinkan untuk meyakinkan isi Gat, kita baca dulu si Arabnya, Gat. Bukan, bukan. Suara ibu Ini putus-putus, bener Bu. nih ya. Nah, weh, suara gue putus-putus. Coba gue ganti mic dulu ya. Oke, saya lanjutin aja dulu ya. Di surah Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Niscaya siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Ya, pertama, Agustan tidak pernah mempersekutukan Allah ketika dia sudah mualaf. Ya, dia tidak pernah masuk Kristen lagi, tidak pernah masuk Buddha atau agama lain. Kalau Nah, sekarang kalau suaranya menurut gimana, Gat? ya oke. Jadi kalau menurut Qurannya Anda, Ustadz Ipung, menurut Qurannya Anda, Agustan itu mendapat dosa. Kenapa? Karena dia tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Ya, artinya dia tetap pada Allah SWT, dia tidak pindah ke Kristen, tidak pindah ke Buddha atau ke Hindu atau ke yang lain, nggak ada. Ya, saya nggak pernah mendengar dia pindah agama lagi, nggak. Ya, Oh, jadi apakah harus Agustan? harus menduakan Allah dulu baru bisa masuk surga ya, Gat? Kalau masih dalam Ya, keadaan Islam itu berarti dosa ya, Gat ya? ya. Apakah Agustan Waduh, pernah bunuh orang? Pasti nggak. lah Nyautanya nggak udah pernah tuh, Ya, dia pasti nggak pernah nggak menghujat. bunuh pernah orang. tuh. Ya, Ini ontak siapa nih yang ngomong nih? eh, Ini Ini pelaku ontak itulah siapa semua. nih? ya. Ini Dia orang kan ini tolol. ontak nih. Gitu. Si onta satu ini Ibu kan si emang ada ya udah. dah digantung aja di atas, nggak usah dikeluarin biarin. Ya. Nah, apakah Agustan pernah bunuh? Enggak. Saya yakin dia tidak pernah bunuh orang. Ya. Maka dikatakan apa? Tidak membunuh orang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Apakah si Agustan pernah berzina? Jelas tidak. Gue rasa iya, Setahu Gat. saya. Gue rasa sih dia berzina di Setahu mana-mana saya ya. tidak, Ibu. 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 Tahu Setahu saya saya, dia tidak astaga. berzina. Ya. Jadi menurut Quran, kalau Agustan tidak melakukan ini semua, dia pasti mendapat dosa. Ya. Hukumannya apa? Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, cuy. Ya, Ustadz Loh, Ipung, dia akan dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Bukan kata saya ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala Anda. Ulang, ulang, ulang. Agustan tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Agustan tidak pernah membunuh yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar. Agustan tidak berzina. Ya, siapa yang melakukan ini semua yang tidak begini tidak begitu, niscaya mendapat dosa. oh, ngerti Berarti gue sekarang. Agustan Aduh, ya akan dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan tanpa mengurangi rasa hormat pada almarhum Agustan. Ya. Nah,
Kecuali kalau yang begini. Kecuali yang begini. Ada kecuali lagi. Tapi yang jelas, ini dia udah masuk duluan di hari kiamat. Dapat azabnya. Dia dihukum kekal dalam neraka. Kalau Wah, udah kayak masuk buah si neraka udah kekal. malakama dong ya. Itu dia. Ya, sangat jelas sekali. Ini menurut Al-Quran tanpa perlu saya tafsir juga orang tahu. Ya, itu yang nomor satu. Tanggapan saya. Satu, Yeremia tujuh belas berarti dengan sepuluh kata lain, Betul. berarti dengan kata Hmm, lain, Gat, Agustan hmm. dijamin masuk neraka. Gitu, Gat ya? Iya, kenapa? Karena dia kena Itu azab. menurut menurut Quran mereka kan? Kena Betul. azab. Itu Oh, menurut berarti Quran dijamin kalian masuk semua. neraka. Oh, tuh. Ya, ya. Gini, dalam Islam katanya menurut sesuai dengan Bible. Yeremia 17 ayat 10, dosa tanggung masing-masing. Betul. Karena Nabi lagi. Karena si Agustan berdosa, dia tanggung sendiri. Betul. Saya setuju. Kenapa? Karena dia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, dia tidak menerima Yesus. Tapi yang terima Yesus pun nggak bisa sembarangan. Tapi gini aja, saya akan pakai kata-kata Anda untuk melawan Anda. Kayaknya saya lebih Islam dari Anda di si itu ya, Ustadz Ipung ya. Mungkin Anda harus perhatikan hadis Sahih Muslim yang ini. Sahih Muslim, bukan doif Muslim. Perhatikan Ustadz Ipung untuk Anda ya. Nah, kata Nabi, tidaklah seorang Muslim meninggal kecuali Allah akan memasukkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi dan Nasrani. Itu dulu. Ya, ngapain dia di situ? Ngapain? Jawabannya ada di hadis berikutnya. Nih, di hari kiamat kata Nabi, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apanya dosa ditanggung sendiri? Ini apaan? Ah, berarti itu bokis tuh. Si Ustadz bokis ya. Gimana sih kok nggak sesuai dengan Qurannya? Ya deh. Iya, ya, Ustadz, Ustadz Ipung. Mungkin kayaknya Anda harus belajar lagi. Karena menurut Nabi Anda, ya, menurut Nabi Anda, bukan menurut saya. Menurut Nabi Anda, kalian Muslim akan datang, dosa kalian dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu katanya ditanggung masing-masing, Ustadz. Jadi yang benar yang mana? Ditanggung masing-masing atau dibebankan kepada Yahudi Nasrani? Ayo, coba. Ya, jadi Anda belajar dulu. Saya yakin Anda belum belajar ini. Ya, saya nggak tahu, mungkin Anda mungkin ya begitulah. Oh itu doi. Padahal lu nggak pernah lulusan jurusan hadis kan, nggak pernah sekolah lulusan hadis ya. Iya. Nah, kita akan lihat ini. Sebenarnya adalah hal yang lucu kalau Anda mengatakan dosa Muslim itu ditanggung sendiri. Ya. Ini dalil pertama ya. Menurut Nabi dosa kamu, dosa kaum Muslim akan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini dalil pertama. Ya, saya akan kasih dalil kedua. Gad, mungkin si Ustadz Ipung ini nggak pernah baca hadis, Gad. Makanya dia nggak ngerti, nggak tahu kalau dosa-dosanya mereka itu nanti akan dibebankan kepada Kristen dan Yahudi, Nasrani dan Yahudi, Gad. Bukan ditanggung masing-masing, Gad. Iya. Ustadz Ipu saya sarankan untuk belajar lagi ya. Kita lihat yang ini Sahih Muslim 4813 ya. Kitab takdir cuy. Ceritanya pada suatu ketika Rasulullah pernah diundang untuk melayat jenazah
seorang bayi dari kaum Ansar. Jadi Muslim ya ini ya. Muslim kaum Ansar. Kemudian saya Aisyah berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sungguh berbahagia bayi kecil ini. Ia seperti seekor burung dari sekian banyak burung surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai dosa. Perhatikan baik-baik Ustaz Ipung. Mendengar pernyataan tersebut Rasulullah bilang, mungkin tidak seperti mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Dan sebaliknya, Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Artinya apa? Allah kamu sudah menciptakan orang yang akan masuk surga atau neraka ketika masih berada dalam tulang rusuk. Orangnya belum lahir, catatannya udah disiapin. Orangnya udah disiapin. Ini yang mana yang masuk surga, yang mana masuk neraka. Ya. Oh, dia bilang, oh ini harus belajar tafsir hadis, bla 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 bla. Saya tahu itu seperti itu. Asik, basi. Ya. Anda mau berputar, oh ini palsu, ini doif. Ya. Sahih Muslim dibilang doif. Hadis Bukhari dibilang doif. Jadi yang nggak doif apa? Quran. Tadi Quran pun yang pertama. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan orang, dia sudah tentuin ini orang akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi pertanyaannya, ketika Anda mengatakan pasti, ketika Anda mengatakan pasti, apakah Anda lebih tahu daripada Nabi? Apa Nabi Anda salah? Atau jangan-jangan Anda mau mengatakan Anda lebih pintar dari Nabi dan Nabi lebih goblok dari Anda? Jangan-jangan Anda lah nabinya, dia bukan. Gitu ya Ustadz ya. Ya. Anda nggak pantas digelar Ustadz. Ya. Buat saya Anda seperti anak kecil. Oke? Ya, nomor satu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua ya udah ya tadi Quran, kemudian hadis Sahih Muslim. Nah, kita lihat dalil yang ketiga. Kita kembali ke hadis. Ya. Kali ini Anda yang jadi mainan buat saya ya. Oke. Sunan Tirmizi 2060. Lihat kitab Qadar nih ya. Nah, katanya begini. Ini kata Nabi nih. Dari Nabi beliau bersabda, Nabi Adam dan Musa bersilat lidah. Nah, jadi ngobrol ribut nih. Ngoceh-ngoceh berdua. Musa berkata, wahai Berantem Adam. berdua. Adam sama Musa berantem tuh, rebutan tongkat kali itu, Gat. Iya, bisa jadi. Wahai Adam, kata Musa, kamulah yang telah diciptakan Allah dan meniupkan padamu bagian dari ruhnya. Namun kamu menyesatkan manusia dan mengeluarkan manusia dari surga. Ini yang ngomong siapa? Musa. Adam balas bilangnya apa? Oh Musa, kamu telah disucikan Allah dengan kalamnya. Apakah kamu mencelaku akan suatu amalan yang telah aku perbuat dan telah pula ditetapkan Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Jadi Adam berbuat dosa, Adam makan buah terlarang, itu karena ketetapan Allah. Halo? Dengan kata lain, Allah sudah menakdirkan Adam untuk berbuat dosa dengan makan buah kulbi gitu Gat ya. Nah Musa nyalahin si Adam gitu kan ya Gat? Betul. Nah, kenapa Musa nggak tahu kalau itu sudah menjadi ketetapannya si Allah kalau Adam harus berdosa. Nah ini kan jadi benar bersilat lidah. Ya, hadis pendukung Anda bisa lihat sendiri. Bukhari, Muslim 4 biji, Abu Daud 2, Ibnu Majah, Musnad Ahmad berapa biji itu? Branding.
Jadi jangan dipertanyakan kesahihan itu ya. Ya Ustadz Ipung ya. Hehe ya. Oke, kita lihat dalil yang ketiga. Yang ketiga. Keempat dong berarti. Ini yang ketiga. Salah gue. Berarti ini yang keempat harusnya. Lanjutnya yang keempat. Kita lihat hadis Bukhari. Nah, ini bedanya ya. Bedanya kita di sini sang penggugat dan saya dengan ustadz buatan 62, kita kalau ngomong pakai dalil, kita tunjukkan dalilnya. Nggak cuma ngomong doang. Bener gak ya? Iya. Jadi Dalilnya sahih. kita nggak ngomong bukti ada di kepala saya. Nggak ngomong begitu. Bukti Bukan harus ya? ditunjukkan di depan hukum. Kalau kita dalam pengadilan, kita punya bukti, kita harus kasih lihat ke hakimnya. Ini buktinya. Gitu loh. Bukan ngomong bukti ada di kepala saya. Jadi siapa yang lihat kalau ada dalam kepala kamu? Apa mesti dikorek dulu? Kan begitu. Oke, kita lanjutkan di Sahih Bukhari nomor 6105. Ini adalah dalil keempat. Nah, bukan bunyi tuh HP gua. Ya. Nah, dikatakan gini. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah seorang yang jujur lagi dibenarkan bersabda. Sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu. Kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu. Kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya 4 hal. Rezekinya, ajalnya, sengsara ataukah bahagia. Rezekinya apakah dia nanti jadi perampok supaya dapat duit? Apakah dia jadi polisi supaya dapat duit? Atau jadi pengamen jadi biar dapat duit? Itu dituliskan. Ajalnya gimana? Apakah matinya ketabrak, matinya kena kutuk, matinya kena santet, atau ditembak orang? Itu ajalnya. Dicat duluan. Sengsara atau kebahagia? Apakah dia punya bini-bininya selingkuh, atau dianya selingkuh sama orang, atau dia digebukin orang, atau gimana? Itu dituliskan. Ya. Demi Allah, Nabi kamu bakal bersumpah. Demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian atau sungguh ada seorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Ya ingat ya. Telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal. Tetapi takdir mendahuluinya. Jadi takdir itu yang paling berperan. Takdir siapa yang bikin? Allah sendiri yang bikin. Ya, kapan Pak? Baca surah Al-Qalam. Anda belajar lagi sama saya, Ustaz. Ya, Anda harus belajar sama saya. Saya lebih Ustaz daripada Anda. Gitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi kalau Anda mau mengatakan dosa ditanggung masing-masing, pasti masuk surga, Anda harus belajar dulu, cuy. Belajar dulu Gat, sama tadi penggugat. menurut Sahih Bukhari 6105, Gat, dengan kata Hmm. lain, sebejat-bejatnya orang, kalau memang takdir mengatakan dia harus masuk surga, dia bakal masuk surga ya, Gat? Ya Betul, kan? Ya mungkin betul. gue Gat, ditakdirkan oleh Allah jadi penghujat nabinya, Gat. Tapi kalau takdir mengatakan gue harus masuk surga, mereka hina-hina sekalipun, ya meskipun gue jadi penghujat, kalau Allah mentakdirkan gue masuk surga, ya gue masuk surga aja, Gat. Iya kan? Iya kan, Gat? Nah, betul, iya begitu memang. Iya. Jadi, Jadi kalau sekarang nih gue Kristen gitu kan, gue jadi penghujat hmm, si Nabi gitu kan. hmm, Jadi hmm. apalah orang yang dibenci gitu kan oleh umat-umat Islam kadrun 62. Tapi kalau Allah mentakdirkan gue masuk ke surga, lenggang-lenggang kangkung, udah masuk surga aja. Kagak ngaruh gue Betul. dulu ngapain-ngapain. Gitu. Sama halnya mereka juga beramal baik, ya. Eh, Kemana? Berhaji 10 kali gitu kan, korban.
wah pokoknya alim gitu, orang pesantren ya. Tapi kalau takdirnya Allah mengatakan ini orang bakal masuk neraka, ya udah masuk neraka aja. Amal ibadahnya nggak kepake, benar nggak Gak? Betul. Kalau gitu Jadi dengan itu kata lain, selamat malam Kadrun 62, ya kok jangan komplain sama aku, kok komplain sama si Allah. Amin. ya. Sekarang ini adalah dalil yang keberapa tadi ya? Aduh, lupa gue. Kelima apa keenam sih? Sekarang yang kelima nih. Sekarang yang Kelima. kelima Ini nih. kelima. Ya, Sunan Tirmizi 2484. Ya, soal sifat surga. Ini kata Rasulullah. Surga dan neraka berbantah-bantahan. Surga berkata, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong memasukiku. Lalu Allah berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Ya, ulang. Allah berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku. Mau gue bacain gak? Mau gue bacain gak? Enggak usah, Bu, enggak usah. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Lalu Anda mengatakan pasti masuk surga. Anda lebih Berarti si tahu dari Ustadz Allah ini kah? mendahului Allah dong. Lebih Ya tahu kan? dari Muhammad kah? Apakah Anda nabinya Muhammad atau Muhammad nabi Anda? Pilih sendiri. Choose one. Oke. Paham ya? Nah, ini tadi berapa Bu? Tadi Bu yang hadis apa? Dalil keberapa Sekarang ini? ke sekarang ke 6. Yang ini keberapa? Ini kelima. Oh, ini kelima, ya. Nah, kalau ketika Anda mengatakan pasti, mungkin yang Anda maksud adalah yang seperti ini. Di dalam Sahih Muslim 1654. Ya, kita baca ini. Ini Sahih apa? Sahih Muslim. Nah, dikatakan gini, ya, panjang ini. Bla 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 bla, lihat di bagian bawah. Nah, gini. Ya, datang nih. Datang si Jibril. Gitu. Beliau pun bersabda itu adalah Jibril, dia datang kepada aku. Jibril berkata, ini kata Jibril, siapa saja di antara umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Kata Jibril. Nabi bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, oh, oh, sekalipun dia berzina dan mencuri. Mungkin yang Anda maksud adalah seperti ini. Ya Ustaz Ipung, Anda memberikan satu dalil, saya memberikan 5 termasuk Quran Anda. 4 hadis dan 1 Quran. Siapa yang lebih kuat? Jelas Anda nggak mungkin lebih kuat dari saya. Saya bawa 5. Anda bawa 1. Lah berarti di Quran sendiri, di dalam Islam sendiri pun, Gad, uh, hadis satu dengan yang lainnya itu sebenarnya saling bertentangan ya, Gad. Nah, jadi Anda kalau merasa lebih pintar daripada Nabi, ya silahkan Anda bantah Nabi. Ya, kalau Anda merasa lebih pintar dari yang menulis hadis Sahih Muslim, Tirmizi, Bukhari, lawan mereka. Itu urusan internal kalian. Saya nggak ikut campur di situ. Di bagian itu saya nggak ikut campur. Tapi apa yang ada dalilnya, itulah yang saya tampilkan. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau kasih tahu satu hal lagi ya. Sebentar. Sedikit lagi ya Bu ya. Nah, kita Ya, buka di Bu, sip. dalam kitab Samuel. Mana dia? Satu Samuel. Samuel. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Ustaz Ipung. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili.
Tapi jika seseorang berdosa kepada Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak matikan mereka. Intinya apa? Intinya, ketika Agustan menyakiti Tuhan, ngentutin itu Alkitab, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, itulah saat pengadilan buat dia. Ya. Tuhan sudah cukup baik. Yang harusnya dia dicabut nyawa dalam sebulan dikasih waktu panjang. Sama seperti Ahmad Didat. Ya. Begitu kasihannya dia sama si Agustan. Begitu banyak orang Kristen mendoakan dia. Ya. Semarah-marahnya kami masih melihat dia manusia. Ingat kata Tuhan, satu hal. Pembalasan itu hakku, bukan hak kalian. Jadi lu berdosa sama Tuhan, matilah kau. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Paham ya? Jadi jangan macam-macam sama Tuhan. Jangan pernah coba-coba lagi lu main kentut-kentut Alkitab. Ya, itu namanya lu cari mati. Ya, silakan yang lain. Ya, ini juga tantangan ya buat teman-teman polemikus Islam, polemikus Muslim yang suka menghina-hina Tuhan Yesus, yang suka menghina-hina Roh Kudus, ya dibilangnya Roh Kudus atau apalah. Ya, ini juga menjadi tantangan buat kalian. Apakah kalian mau menyusul Ahmad Didat dan Agustan? Ya, saya tetap berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan agar tetap diberikan ketabahan. Luar biasa kalian tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Ya, meskipun ayah kalian atau salah satu dari keluarga kalian itu sudah sangat menghina Tuhan Yesus. Dan kami juga seperti itu. Ya, saya pun seperti itu. Meskipun keluarga saya menghina-hina Tuhan Yesus, saya tetap mendoakan mereka. Ya, meskipun saya menghina-hina Muhammad, tapi saya tetap mendoakan teman-teman Muslim. Karena saya tahu yang saya hujat itu bukan manusia. Yang saya hujat itu bukan Tuhan, tapi sosok yang dipakai oleh iblis atau iblis itu sendiri. Ya, buat teman-teman yang mualaf, yang Islam, silakan Anda pikirkan apa yang terjadi dengan Agustan. Saya berharap tidak terjadi pada kalian. Dan teman-teman di Kristen juga, saya mengingatkan kembali. Anda mau setia dengan Tuhan Yesus, dengan penderitaan yang kalian alami, atau kalian mau seperti Agustan? Itu aja. Ya, hari ini gue lagi baik. Baik banget. Tadi sudah dalilnya sudah dicontoh, diperlihatkan oleh sang penggugat. Nah, Pak Ustadz Ipung, Anda mungkin harus belajar kepada Ustadz sang penggugat, Ustadz baru sang penggugat. Anda kalah data. Nah, kira-kira itu saja, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga Pak Agustan. Ya, itu aja kali ya yang mau saya sampaikan. Ada lagi, Gat? Ya, boleh. Ini ya, sedikit lagi. Jadi kalian yang di luar sana, ya, sudah berkali-kali kejadian. Berkali-kali kejadian di saat Kristen, di saat orang Kristus, orang Yesus itu di persekusi, orang-orang Yesus, pengikut Yesus. Setiap kali itu juga kalian menerima balasan.
Bukan satu dua kali, ya. Sudah sangat sering. Tsunami Aceh, gempa Turki. Kalian perhatikan saja, sebelum terjadinya itu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian gempa yang di Jawa Barat kemarin, tahun 2022. Kemudian apa yang terjadi pada Agustan? Ini terlalu apa ya? Untuk dianggap sebuah kebetulan itu terlalu munafik lah kalau buat saya. Ya, bedanya antara orang Muslim dengan orang Kristen. Orang Muslim kalau dinista lapor polisi. Orang Kristen kalau dinista lapor ke Tuhannya, cuy. Siap-siap loh. Ya, orang mau doa, mau ibadah untuk malam Natal 2004 dipersekusi. Nggak boleh doa. Kalian kalau mau doa, doa di atas gunung sana. Itu di Aceh. Akibatnya apa? Tsunami 2004. Ya, yang di Jawa Barat, ya, Persatuan Tadi Umat agak gue Islam. ada tamu nih. Oke, Bu, oke. Persatuan Umat Islam melarang adanya pembangunan gereja. Tidak boleh ada gereja di Jawa Barat, di Cilegon terutama. Terutama di Cilegon. Apa yang terjadi? Gempa Jawa Barat. Banyak yang hancur rumah. Ya kan? Nah, itu kita saksikan. Itu masa hidup kita belum lama itu. Turki. Nah, Turki. Ya, Hagia Sophia itu tadinya apa? Dari gereja dirampas jadi masjid, akhirnya jadi cagar budaya, sekarang mau dirampas lagi jadi masjid lagi. Nggak lama, gempa lagi Turki. Itu warning, cuy. Tuhan kami itu sangat maha kuasa. Hati-hati. Jangan kamu bandingkan dengan Allahmu. Allahmu, ya, rumahnya yang di Ka'bah saja nggak bisa dia jaga dari kecoa. Dia nggak bisa jaga itu Ka'bah dari banjir. Apa yang lu harapkan dari dia? Nggak ada. Dan yang terakhir bukti apa? Agustan ini. Selesai ngentutin Alkitab, langsung sakit. Dikasih kesempatan. Enggak 1 bulan dia mati. Enggak. Dikasih kesempatan. Kenapa? Banyak anak Tuhan doa buat dia. Banyak. Para pendeta berdoa untuk dia. Supaya dia sembuh. Supaya dia kembali pada Kristus. Doa orang benar pasti didengar. Masalahnya, Agustan pakai acara final segala, ya kan? Anaknya diperkosa pendeta. Ya toh? Dia bikin kasus, dilapor polisi segala macam, minta visum. Tapi kejadiannya udah berapa tahun yang lalu. Bagaimana visumnya? Udah nggak bisa ada jejak. Aneh kan? Nah, Anda mungkin jadi sensasi. Oh, silahkan. Tapi ketika hamba Tuhan, anak Tuhan kamu kenakan seperti itu, udah cukup. Dah, udah nggak bisa ketolong. Pulang, Jo, kata Tuhan. Pulang kan? Tanpa mengurangi rasa hormat lagi untuk Anda, terutama ya Sofia yang mualaf center. Ya, jangan menyesatkan orang, apalagi mualaf baru. Jangan. Anda tidak lebih baik dari mereka. Alkitab Anda sama sekali nggak ngerti. Kitab Anda sendiri pun nggak ngerti. Cuma tahu bahasa Arab, nyanyi-nyanyi doang. Tahu bahasa Arab, bisa baca, nggak tahu artinya. Apa yang dibanggain? Gitu ya. Nah, ketika Anda main-main dengan kekuasaan Tuhan, ya selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Itu bukan ancaman, itu udah kenyataannya. Makanya ada orang Muslim di TikTok bilang apa? Ngeri sama orang Kristen ini. Kalau dia sampai doa ngadu sama Tuhannya, selesai bro. Habis hidup lo. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Tantangannya tetap berlaku dari Ibu DB. Ya, kalau Anda merasa Anda lebih kuat dari Agustan, mau ngentutin Alkitab,
Silahkan Anda coba. Tapi resiko tanggung sendiri. Ya, tanggung sendiri resikonya. Kita nggak ikut campur di situ. Oke? Nah, gimana? Bu Debe udah? Oh ya, saya mau tanya satu hal sama Pak Bram. Pak Bram? Pak Bram? Iya bro. Halo Pak Bram. Iya. Nah, Ya. ini saya mau nampilkan sesuatu nih Pak Bram. Ini dari si Ustadz Ipung juga. Gini Pak Bram. Ya. Dia katakan gini. 1 Yohanes 3 ayat 5. Yesus menghapus seluruh dosa umat manusia. Nah ini ya. Nah ayatnya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah si Ipung ini yang bahkan tidak ngerti kitabnya sendiri bisa ngambil kesimpulan gini. Kita tidak perlu berbuat baik. Manusia bebas berzina, bebas membunuh, bebas korupsi karena semua dosa telah ditanggung Yesus. Itu kata si Ustadz Ipung. Saya tidak tahu apakah dia menunjukkan dia koplaknya atau bagaimana. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Silakan Pak. Iya, kalau kita berpikir logis ya, bahwa memang pikiran mereka ini sekalipun mereka profesor, tetapi kalau sudah berbicara soal religius, ya hal religi, hal roh, hal yang berhubungan dengan Tuhan, malaikat dan setan itu memang mereka nyunsep gitu pikirannya. Jadi kita memang maklumi. Tetapi Alkitab dengan jelas ketika seorang perempuan konon yang ditangkap ya bahasa berzina, Yesus nantang mereka. Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Dia yang pertama. Dan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum kamu, tetapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita dilarang jangan berbuat dosa. Rasul Paulus katakan bahwa memang kita telah merdeka, tetapi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Artinya apa? Kalau kamu berpikiran seperti ini namanya logik falasi, kesesatan di dalam berpikir. Jadi pikirannya itu sesat. Jadi berpikir seperti ini. Yesus itu sudah melakukan karya penyelamatan ya. Dosa tidak ditebus. Ingat ya, dosa manusia itu tidak ditebus. Yang ditebus itu manusia dari dosa. Karena kita ini dikuasai oleh dosa. Dosa ngapain ditebus? Nah, karena sesat berpikir, maka mereka berpikir begitu. Dan masih banyak ayat yang melarang untuk jangan berbuat dosa. Nah, kalau kamu sudah lahir baru Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau tahu bahwa maka rasa terima kasih kamu adalah jangan berbuat dosa. Itu bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, Alkitab katakan kalau kamu masih berbuat dosa, maka kamu tidak bisa diperbaiki lagi. Gitu loh. Jadi ya kita maklumi ya, mereka seperti ini memang dari orang awam sampai kepada orang yang berintelektual sama saja sebenarnya. Pikiran mereka begitu. Gitu, brother. Iya, terima kasih Pak Pendeta ya. Betul. Jadi ya dalam Alkitab Yesus bilang apa sama perempuan itu yang ketangkapan melacur? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak bilang jangan berbuat melacur doang. Oh enggak. Tapi dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Artinya semua hal yang berbau dosa, yang melanggar kata-kata Tuhan itu dosa. Itu yang nggak boleh dikerjakan lagi. Ya. Jadi kalau Anda mengira, oh ada Yesus, tenang cuy. Kita selamat cuy. Ada Yesus. Gua hari ini ngebunuh orang, besok gua mati, gua masuk surga. Itu orang gila yang ngomong begitu ya. Itu orang gila yang begitu. Berbanding terbalik dengan kitab Anda,
Ya tadi saya sudah tunjukkan 5 dalil sudah saya tunjukkan kepada Anda, ya Ustadz Ipung dan muslim-muslim lain. Ya. Di dalam Quran dikatakan kalau kamu berbuat yang baik, malah kamu yang masuk neraka. Kena azab. Ya, saya sudah tunjukkan 5 dalil. Bagaimana kalian akan melawan kelima dalil itu? Selamat berpikir. Ya kalau bisa. Ya kalau nggak bisa, bukan salah saya. Oke? Gitu ya. Gimana Ibu Debe? Bu Debe? Oke lah ya, Bu Debe mungkin lagi ada tamu, jadi nggak sempat. Ya, mungkin jam kerjanya dia ya. Oke. Jadi gitu aja. Saya ucapkan terima kasih semua yang sudah hadir. Jadi kita cepet-cepet aja cuy. Ya. Tinggal tap selesai. Ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Untuk teman-teman yang di LC ya. Terima kasih. Gitu. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Jangan lupa Jo. Gue butuh duit buat sumbangan itu Jo. Laptop. Ya. Tapi jangan dipaksa. Kalau nggak punya duit jangan dipaksa. Gitu ya. Tolong dibantu. Kalau Anda nggak bisa bantu pun tidak dipaksa. Jangan memaksakan diri kalau bisa. Oke? Tetap kita doakan kok kalau Anda nggak mampu. Oke? Siap? Nah, thank you semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Shalom Maranatha. Ciao. Ya teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan dari sang penggugat Dewi Bulan bersama dengan materi-materi yang disampaikan oleh beliau mengenai kematian daripada katakanlah saudara kita Agustan yang beberapa hari ini telah berpulang. Berdasarkan pembahasan yang disampaikan oleh sang penggugat, demikianlah yang perlu kita renungkan, bahwa orang-orang yang menghina Yesus, menghujat Alkitab, bahkan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, akibatnya itu sangat fatal, di mana mereka tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Artinya mereka mendapatkan ganjaran daripada apa yang mereka lakukan selama ini, yakni kehidupan kekal di dalam neraka. Dan kita tahu bersama bahwa Agustan inilah seorang mualaf ya, dia yang mengkhianati Kristus. Dulunya dia mengaku percaya, tetapi kemudian dia berperilaku seperti Yudas Iskariot, mengkhianati Kristus, menjual Yesus Kristus. Bahkan sudah sampai di Islam pun dia malah masih tetap menghujat gitu loh. Dia malah tidak mau menekuni agama Islamnya, menekuni Al-Qur'annya, tetapi dia malah masih memakai waktunya untuk menghujat dan menghina Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, firman Tuhan di dalam Alkitab jelas bahwa yang mengkhianati Yesus Kristus sudah jelas bahwa mereka itu tidak mendapat bagian di dalam keselamatan. Yohanes 3:16 teman-teman, kalau kita renungkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata-kata yang terakhir itu menarik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara kita Agustan ini sudah tidak percaya sama Kristus, sudah mengkhianati Kristus, masih pula dia menghina-hina Yesus Kristus. Nah, ini jelas ya pembahasan dari Agustan bahwa kehidupan mereka sudah jelas tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Dari kehidupan Agustan ini teman-teman kita belajar ya, kita mengevaluasi diri kita. Mungkin selama kita menjadi Kristen kita tidak pernah menghujat Yesus layaknya Agustan, kentuti Alkitab dan lain sebagainya. Bisa jadi lewat tindakan kita, perilaku kita yang justru malah berbanding terbalik dengan apa yang kita akui di dalam iman kita ya. Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali berbohong, berdusta dan banyak hal lain yang lainnya. Ya, kita mengingkari keyakinan kita kepada Kristus ya. Kita mengaku kita setia sama Tuhan, kita mau setia hidup taat dan lain sebagainya, tapi dalam kehidupan kita mungkin kita seringkali tidak taat. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita teman-teman untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Kita mohon ampun sama Tuhan atas segala kelakuan kita yang tidak baik. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Agustan selama dia hidup teman-teman, masih juga adakah di antara kita yang membenci dia gitu ya? Kalau ada teman-teman, mari kita lepaskan pengampunan kita. Kita tidak boleh membenci dia. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang mengutuk kita,
memberkati orang yang mengutuk kita. Jelas firman Tuhan itu teman-teman. Maka mungkin ada di antara kita yang mendengarkan video ini, yang mengikuti channel ini, yang sempat sakit hati terhadap tindakan-tindakan dari Augustan. Sekarang beliau sudah tiada, mari kita lepaskan pengampunan. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh mengutuk ya. Mari kita doakan juga kepada keluarganya, khususnya anaknya itu ya, kasihan dia. Dia masih Kristen teman-teman, mari kita doakan dia supaya dia tidak terpengaruh mengikuti jejak papanya ya. Tetapi justru kita berharap supaya dia setia mengikut Tuhan, dia setia. Apalagi cita-citanya yang sempat kita dengarkan, dia mau menjadi seorang pendeta. Nah ini luar biasa teman-teman ya. Kita harapkan dia betul-betul mau ya melaksanakan itu, mau hidup menjadi seorang pendeta, mau sekolah pendeta, dan mari kita dukung mereka di dalam doa supaya walaupun memang ayahnya itu seorang yang sangat polemik di agama Kristen, tetapi paling tidak dia kehilangan papanya gitu, pasti dia ada merasa sakit hati, merasa merasa sedih karena kehilangan papanya gitu ya. Mari kita doakan supaya dia diberi kekuatan oleh Tuhan, Roh Kudus memberi penghiburan kepada dia, dan dia tetap setia di dalam Tuhan. Itu harapan kita teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel ini, mengikuti channel ini, bahkan video ini yang sudah teman-teman tonton. Saya minta kepada teman-teman, mari kita share video ini. Kita dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Share ke banyak media sosial teman-teman, agar video ini boleh sampai kepada khususnya orang-orang Kristen di luar sana, agar mereka tahu bahwa seorang pengkhianat, seorang yang melukai hati Kristus, seorang yang hidup sudah tidak percaya sama Kristus, bahkan membenci, menghujat Kristus, akibatnya adalah hidup yang binasa atau tidak memperoleh hidup di dalam kekekalan. Itu menjadi perenungan yang penting teman-teman. Kita hidup di dunia ini berapa tahun sih teman-teman? Ya paling lama itu 60, 70, 80 tahun saja teman-teman. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk hidup benar, mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan ya. Jangan kita pakai hidup yang singkat ini untuk kita membenci sesama kita, untuk kita berdusta, untuk kita menggunakan asumsi-asumsi kita untuk mendiskreditkan orang lain ya. Jangan kita pakai kesempatan itu teman-teman. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Nah teman-teman sekalian, demikianlah video kita, demikianlah juga harapan-harapan saya yang mungkin saya sampaikan di dalam video ini, di akhir video ini. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini teman-teman, mari terlebih dahulu kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman sekalian, firman Tuhan ini tegas kepada kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Bukti daripada dia mengasihi kita, dia mengutus anaknya yang tunggal yakni Yesus Kristus. Nah pengutusan kepada Yesus Kristus itu ke dunia ini teman-teman adalah sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah kalau Yesus Kristus telah melakukan itu semua, tugas kita adalah percaya kepada dia, beriman kepada dia. Makanya firman Tuhan ini mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akibat daripada kita percaya kepada Kristus, mengasihi, mencintai dia, maka kita tidak binasa. Artinya kita tidak masuk di dalam hukuman yang kekal. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang abadi itu adalah setelah mengakhiri hidup di dunia ini. Setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, maka kita menghadapi hidup yang betul-betul abadi. Dan dua pilihannya, yakni hidup di surga dan hidup di neraka. Kita pasti pengen sekali hidup di surga. Tidak ada di dunia ini manusia yang pengennya masuk neraka gitu ya. Hanya orang-orang yang agak idiot sedikit yang mungkin pengen masuk neraka gitu. Tetapi pada kenyataannya semua orang ingin masuk surga. Nah, jawabannya untuk kita bisa masuk surga jelas teman-teman. Percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan ini jelas teman-teman ya. Jelas dan tegas. Jadi tugas kita adalah percaya kepada Yesus Kristus, mengasihi, mencintai dia, dan hidup di dalam perintah-perintahnya. Dan itulah yang kemudian mengantarkan kita kepada keselamatan. Nah, kembali lagi kepada Augustan. Augustan sudah jelas bahwa dia tidak percaya kepada Kristus, dia mengkhianati Kristus, bahkan dia menghujat dan menghina kekristenan. Sudah jelas ganjaran bagi dia adalah kehidupan yang ada di dalam neraka.
Maukah kita seperti itu juga teman-teman? Maukah kita mengakhiri hidup kita dengan jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh Augustan? Sekalipun mungkin dia adalah seorang muslim teman-teman. Kalau kita pikirkan sampai sekarang, apa sih hal-hal baik yang kita ingat dari Augustan selama dia hidup? Selama yang kita lihat di media sosial? Nggak ada teman-teman ya. Dia kintuti Alkitab lah, dia maki-maki orang Kristen lah. Nggak ada hal-hal baik apapun yang kemudian membuat kita terharu mengingat kisah hidupnya waktu dia gunakan. Nggak ada teman-teman. Maukah kita hidup model seperti itu? Tentu tidak teman-teman ya. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik untuk hidup di dalam Tuhan. Oke teman-teman, demikian video kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.